Ya, kira-kira dengan manfaat komunikasi sebesar itu, gitu ya, saya yakin kita mulai mengembangkan perhatian lebih, ya. Kita mulai ngecek gitu ya, seberapa memuaskan ya komunikasi dalam keluargaku, gitu kan? Ya, kira-kira pasanganku seberapa puas ya dengan relasi komunikasi yang selama ini aku coba bawa dalam rumah ini, ya. Terus anak-anak gimana ya, seberapa puas mereka ya dengan komunikasi dan relasi yang terbangun gitu ya. Adakah yang perlu kami perbaiki? Apakah wilayah-wilayah yang perlu kami tingkatkan gitu kan? Ya, jadi sebagai aktivitas gimana kita menyampaikan apa yang ada dalam pikiran, menyampaikan konsep yang kita miliki, menyampaikan harapan, keinginan, perasaan kepada orang lain, dalam hal ini adalah anggota keluarga. Ya, dan komunikasi juga bermakna sebagai seni mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita maksud, gitu. Nah, oke. Dan salah satu lantas komponen komunikasi itu saya kira ada banyak, tapi kalau kita mengambil salah satu tinjauan lebih ke skill ya, ini tinjauan skillnya ya. Ternyata keberhasilan pesan sampai kepada receiver itu ditentukan oleh 3 faktor ini. Verbal linguistik, vokal paralinguistik, dan visual body language. Ya. Apa yang kita pilih kata-katanya, dengan nada, tempo, dan dinamika jeda seperti apa kita mengirimkannya, dalam postur, gestur, gerakan tubuh bagaimana kita menyampaikannya. Gitu. Jadi boleh aja kita punya kata-kata yang sama, tapi cara delivernya akan menentukan hasilnya, gitu ya. Iya, kadang-kadang kalau lagi pengen simple tuh saya bilang, kalau ada ibu-ibu yang, anak saya kok gampang marah ya, gitu ya. Anak saya tuh kalau ngomong sedikit aja langsung tinggi, gitu. Terus saya bilang, kalau ibu gimana nadanya? Nah, biasanya mesem-mesem, ya saya juga sih mainnya nadanya tinggi. Ya udah bener kan? Artinya kan cerminnya udah bener gitu. Ibu mainnya di nada tinggi, dia main di nada tinggi karena dia kira ya memang itu yang normal gitu ya. Jadi nadanya ini lebih cepat sampai daripada kata-kata kita. Bisa aja saya itu sebenarnya udah bicara baik-baik loh Bu Asni, iya, tapi dengan nada apa? Bicara baik-baik itu ada indikatornya gitu ya, bukan hanya kontennya yang baik, tapi temponya, ada jedanya. Kenapa? Karena vokal paralinguistik itu sebenarnya menyimpan emosi, menyimpan rasa. Kan kita nggak bisa main nada, tempo, dinamika, jeda dengan manipulatif, kan nggak bisa. Ya, mereka ini kan prajurit sebenarnya. Prajurit dari niat, prajurit dari perasaan dan emosi, prajurit dari ide dan pikiran gitu loh. Kenapa keluarnya dalam nada yang rendah, lembut? Kenapa keluarnya dalam nada yang tinggi dan cepat? Itu kan ya, walaupun ya pada tingkat tertentu kita bisa memanipulasinya. Ya, bisa gitu. Misalnya rubah nadanya. Biasanya gimana kita bilang, misalnya kepada anak-anak SD itu ya, pagi hari gitu riwe mau berangkat sekolah, kita minta mereka siap-siap itu, siap-siap. Ini udah jam berapa gitu. Nah, siap-siap, udah jam berapa ini? Nah, nadanya yang berubah. Siap-siap, udah jam berapa ini? Siap-siap, udah jam berapa ini? Nadanya berubah. Berubah nggak emosinya? Berubah. Tapi untuk mendeliver ini, kita juga butuh emosi yang positif. Artinya di dalam komunikasi itu ada unsur kesadaran. Ya, ada unsur awareness ya yang kita bangun. Ini kayaknya aku nyampein dengan nada begini tidak efektif gitu ya. Bukan yang terjadi itu bukan jadi cepet-cepet siap-siap gitu. Malah tambah banyak masalah. Kos kakinya hilang, bukunya lupa, topinya ketinggalan gitu ya. Habis itu kita tambah uring-uringan gitu ya. Di jalan habisnya telepon, Mi, ini tempat minumnya ketinggalan ini nih. Gitu. Kita makin cepat temponya ya. Padahal di balik itu mungkin justru cara deliver kita yang membuat banyak hal terkomunikasi gitu ya. Nah, dan yang menarik bahwa
yang memainkan peran sangat besar dalam sampainya pesan itu justru bukan bahasa dalam arti kata yang keluar, tetapi visual, body language, ya, postur, gestur, gerakan tubuh, ya. Dari mana kita tahu seorang suami itu sangat tulus misalnya, peduli, sangat sayang. Itu kan kalau cuma dari kata-kata mah banyak orang bisa ngomong sayang gitu ya. Tetapi orang bisa melihat dalam gesturnya, gerakan tubuhnya, ya, posturnya, cara dia mendekati pasangannya, atau cara dia mengajak bicara, atau cara dia menyentuh, atau cara dia meminta, gitu kan? Ya, gitu ya. Kemudian di sini juga 38% ada di sini, dan saya tidak bermaksud mengatakan bahwa abaikan ini, tidak. Karena pesan ini sebenarnya yang mau kita sampaikan kayak ini 7% ini kan. Misalnya kita minta anak belajar, itu kan pakai kata-kata. Agar kata-kata ini punya nilai 100%, maka pastikan di wilayah ini kita terlatih. Di wilayah ini kita terlatih. Dan kalau dua wilayah ini menuntut niat, ya, menuntut kesungguhan, menuntut kesadaran, maka kita perlu melatih niat, gitu ya. Melatih kesadaran. Oke. Bu Rumi, kalau seandainya waktu tinggal berapa menit, saya dikabari aja. Siap, Bu. Ya, oke teman-teman. Nah sekarang mari kita lihat satu wilayah komunikasi yang sangat menentukan relasi dalam rumah, ya, yaitu komunikasi antar pasangan. Jadi komunikasi suami istri ini menentukan kualitas komunikasi satu rumah. Bahkan tanpa bermaksud beralay-alay ya, ini menentukan komunikasi mereka dalam relasi sosial yang lebih luas, ya. Ketika mereka berkomunikasi di luar rumah bersama teman, ya, komunikasi dengan dosen, komunikasi dengan kawan, ya, komunikasi dengan guru, komunikasi dengan pimpinan, misalnya ikut organisasi, atau kalau mereka bekerja dengan atasan, atau komunikasi dengan mitra, ya, itu sangat ditentukan oleh apa yang mereka tadi ya, mereka amati, hayati, alami, rasakan dari kebersamaan mereka bersama sepasang suami istri atau ayah ibu mereka. Nah, karena itu komunikasi dengan pasangan itu sebenarnya menyiratkan pesan peradaban ya, gitu kan? Jadi memperbaiki peradaban itu, saya kira perbaiki komunikasi dengan pasangan itu udah luar biasa. Nah, itu sudah menjadi apa ya? Infak yang sangat berharga buat memperbaiki kehidupan gitu loh, ya. Karena banyak tuh ada mereka yang sudah mulai dewasa awal takut menikah. Ketika ditanya kenapa takut menikah, karena saya suka lihat ibu saya itu sedih. Saya suka lihat ibu saya itu seperti orang yang sakit gitu. Kalau dia berkomunikasi dengan ayah gitu, bela adalah gitu ya. Sampai membuat takut menikah gitu ya. Artinya apa? Peradaban tuh jadi muram gitu loh. Hanya karena riwayat komunikasi yang tidak memuaskan, ya. Atau lebih jauh dari itu ya. Ada mereka yang nggak ngerti lagi apa sebabnya, saya nggak tahu Bu Hasni, tapi saya misalnya ada kawan saya yang mengatakan gini, kalau kamu sedih apa yang kamu lakukan, apa yang bisa membuat kamu lebih sehat gitu. Saya memeluk diri saya Bu Hasni. Oh bagus, saya bilang, berarti kamu sudah menghargai komunikasi dengan dirimu sendiri. Terus apa jawaban dia? Ya karena nggak pernah ada orang lain yang mau memeluk saya, bahkan ibu saya sendiri. Ya Allah, saya udah bilang bagus, tapi kenangannya justru ke sana gitu. Sedih lagi gitu ya. Jadi sambil memeluk diri sendiri, dia juga nangis gitu. Karena alasan memeluk diri sendirinya itu, bahkan ibu saya pun nggak mau meluk saya gitu. Ya Allah. Akhirnya kita ngobrol lagi, oke, ya aku mengerti. Ya jadi wow gitu ya. Luar biasa. Makanya setelah dewasa ini dia bilang kalau ibunya datang nengok ya, kebetulan dia kuliah di sini, penolakan, mau apa tuh? Enggak gitu ya, karena itu yang dia alami gitu ya. Ketika dia berusaha untuk meminta komunikasi sentuhannya, komunikasi cinta. Ya tentu panjang ceritanya, ibunya juga adalah korban dari relasi dan komunikasi yang buruk ya. Nah, kita jadi melihat bagaimana lingkaran relasi dan komunikasi ini
akan sangat menentukan kualitas kehidupan mereka yang terlibat dalam circle inti, ya. Artinya ketika kita concern ya, ketika kita sadar, ketika kita terhubung dengan kualitas komunikasi yang baik dengan pasangan, kita tuh sedang menghidup-hidupkan peradaban di rumah, peradaban di luar rumah, peradaban komunitas ya, peradaban bangsa gitu loh, ya. Beberapa hal yang kemudian perlu dibangun di sana adalah aturan ya dalam komunikasi dengan pasangan. Satu, komunikasi dengan landasan cinta. Nah, loh, gimana nih? Ya, tapi saya nggak cinta, Bu Hasni. Aduh, ada apa dengan cinta? Ya, iya, memang apa namanya, komunikasi dengan landasan cinta ini mungkin nggak bisa hanya mengandalkan cinta insani ya, tapi kita perlu terus mendekati Sang Maha Cinta ya. Kita meniatkan diri, apa namanya, berelasi dengan pasangan itu karena cinta kita kepada Allah gitu, yang dengannya wa'allafa baina qulubihim ya, dan dengannya Allah akan mengalifkan, menautkan hati mereka gitu kan ya. Jadi dengan landasan cinta akan muncul suasana komunikasi yang menyenangkan dan melegakan kedua pihak. Jadi kelihatan gitu loh ekspresi kasih, ekspresi sayang. Ya, tapi enggak semua orang itu apa ya, lentur dengan ekspresi cinta kasih. Iya, terserah, bahasanya enggak harus sentuhan, tidak harus kata-kata, bisa juga dalam bentuk tindakan ya, pelayanan, bisa juga dalam bentuk pengakuan. Makasih ya Mas, makasih ya Dek, aku senang banget deh pagi ini kamu misalnya apa gitu ya, apa namanya, bikin makanan kesukaanku, atau makasih ya Mas, aku suka banget kamu menyambut tamuku dengan respect, dengan memuliakan tamu-tamuku itu bagiku, wah thank you ya Mas, ya misalnya gitu ya. Jadi apa yang dilakukan pasangan untuk kita ya saat kita meresponnya dengan ekspresi menyenangkan dan melegakan kedua pihak, ya kira-kira gitu, itulah indikator komunikasi dengan landasan cinta ya. Saat anak kita bicara, halo? Saat anak kita bicara dengan nada tinggi misalnya pada ayahnya, atau kalau yang bapak-bapak pada ibunya ya, kemudian jangan ibu atau ayahnya yang membela diri, segera ayah atau bunda yang mengatakan pada anak, Kak maaf, bunda nggak suka dengan nada tinggimu bicara sama ayah. Nah ya, itu juga ekspresi cinta gitu, karena kita sedang mengajarkan pada anak kita respect ya dengan pasangan kita atau dengan orang tua dia gitu. Ya, jadi kita tidak menuntut pasangan kita untuk sama ibu kok bicaranya gitu, enggak. Tapi pasangannya yang gitu ya, yang masuk di sana dengan landasan cinta ya. Begitu juga antar anak-anak gitu ya. Bagaimana kita komunikasi dengan landasan saling mengasihi itu membuat kita tepat gitu loh dalam merespon komunikasi antar saudara ya. Misalnya kalau anak-anak bertengkar, pertengkaran itu latihan untuk resolusi konflik ya. Jadi jangan panik karena anak-anak bertengkar. Yang penting adalah bagaimana pertengkaran itu mengajarkan pada mereka caranya berbaikan, caranya memahami, caranya saling mengerti, saling mendukung gitu ya. Oke. Dan itu artinya kita memahami ragam komunikasi ya. Jadi antar pasangan tadi setelah komunikasi dengan landasan cinta, pahami ragam komunikasi. Komunikasi bukan sekedar bicara, tapi menyampaikan pesan secara tepat sehingga media yang digunakan bisa beraneka macam. Iya ya, misalnya gini nih, apa ya yang baru aja terjadi tuh? Oh iya, vaksin gitu ya, vaksin. Jadi suami tuh udah daftarin saya vaksin untuk hari Sabtu, tanggal 11 gitu. Tiba-tiba hari Senin ada pengumuman dari Pedukuhan. Kebetulan saya penyintas COVID ya, jadi saya nggak bisa vaksin lewat kantor ya waktu itu karena masih berapa minggu gitu sembuh gitu ya, kan butuh waktu agak lama. Nah, kemudian yang berbasis Pedukuhan itu suami daftarin buat tanggal 11, hari ini ya. Iya, ya betul ya. Nah, kemudian pada hari Selasa atau Senin itu diumumkan gitu bahwa hari Rabu itu ada slot gitu ya. Ada slot untuk vaksin gitu. Jadi masih banyak kupon vaksin di hari Rabu. Terus saya bilang sama suami, aku tak pindah ya gitu. Aku tak pindah hari Rabu gitu ya. Biar hari Sabtu aku tetap bisa, ada teman saya di Purworejo yang jam pagi dia minta saya sharing ya dengan orang tua siswa gitu.
Terus suami saya menampakkan apa namanya, nggak suka gitu ya. Jadi dia bilang, nggak gitu dong, Bunda nggak gitu, nggak aku. Pokoknya kayak nggak setuju, tapi menurut saya itu, menurut perasaanku, kenapa gitu loh ya, kenapa? Kan lebih cepat lebih baik. Terus kalau hari Sabtu kita bisa bantuin orang dan kita pindah ke hari Rabu yang kita nggak punya schedule ketat gitu, itu kan juga bagus. Dan Pak Duku kan juga kuotanya masih banyak gitu ya, sehingga pasti nggak ngantri kan gitu ya. Yang menarik adalah ketika suami saya meresponnya dengan begini, aku nggak bisa nganter kamu kalau Rabu, karena aku kerja. Masya Allah gitu ya. Aku bisa nganter kamu Sabtu gitu. Wah, saya langsung nggak ngomong apa-apa, meleleh gitu ya. Oh ya Allah Mas gitu ya. Nah, apa artinya? Ya, ya iya, alhamdulillah dia mau bicara gitu. Coba kalau enggak ya, maka kita perlu sekali menyampaikan pesan secara tepat. Misalnya, Mas, ya saya pun tahu saat itu saya nggak terlalu tepat ya. Saya juga agak tinggi gitu. Tapi saya senang karena inilah ragam komunikasi ya, dan inilah landasannya cinta gitu. Sehingga ketika suami bilang, aku nggak bisa nganter kamu Rabu, oh my God, ya Allah, makasih ya Mas, itu iya, aku tetap Sabtu. Jadilah hari Sabtu kami bertiga gitu. Dan walaupun nggak jadi juga, karena ternyata setelah dihitung 3 bulan setelah sembuh ya, bukan setelah terinfeksi. Jadi saya kena aturan nasional itu disuruh balik gitu. Akhirnya kita jalan ya, kita jalan bertiga gitu. Oke, kemudian sikap empati ya. Jadi komunikasi dengan pasangan, sikap empati. Bersikap empati dengan memposisikan diri pada situasi perasaan dan pikiran yang sedang dialami pasangan. Nah, sikap empati ini juga berhubungan dengan pemahaman kita tentang cara komunikasi laki-laki dan perempuan ya. Ya, misalnya kalau kita memahami bahwa saat laki-laki punya problem itu, dia sedikit bicara, dia akan lebih banyak diam. Dia berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia sedang merumuskan solusi-solusi gitu. Dia nggak suka lihat kita terlibat mikirin solusi gitu ya. Tapi lihat, perempuan beda. Ketika dia punya masalah, dia nggak punya solusi. Dia ngoceh aja dulu. Ngomongin masalahnya apa gitu. Tapi laki-laki ketika ngomongin masalah, dia udah punya alternatif pemecahannya. Sehingga laki-laki ketika menyampaikan masalah, istri denger aja gitu, jangan yakin deh dia udah punya solusi, kuatkan solusinya. Aku setuju Mas, gitu ya. Itu empatinya pada laki-laki. Tetapi laki-laki nggak bisa bersikap gitu sama perempuan. Lah, mana solusimu? Loh kok solusi sih? Aku tuh masih curhat, gitu ya. Jadi mendengarkan curhat dia itu lebih penting gitu loh daripada solusinya. Nah, ini sikap empati ini juga membutuhkan itu tadi, pemahaman tentang psikologi perbedaan komunikasi laki-laki perempuan ya. Ya mungkin ada banyak hal ya yang mempengaruhi itu. Dan ini konsep ini umum ya, bukan berarti suamiku nggak kayak gitu. Oh ya udah nggak apa-apa juga, karena namanya teori itu dia merepresentasikan sekian persen gitu ya, keumuman, bukan berarti tidak ada variasi ya. Ada juga gitu laki-laki yang sikap atau sifat femininitasnya itu tinggi sehingga nyambung banget kalau sama perempuan gitu ya. Maksudnya nyambung itu bahasanya mirip, nah tetapi secara umum beda ya, dan itu butuh saling mengerti, saling empati. Misalnya apalagi konsep tentang perempuan butuh dicintai, laki-laki butuh dihargai misalnya ya. Jadi bagi perempuan, misalnya bagi istri, misalnya perhatian kita terhadap miladnya lah, hari ulang tahunnya. Itu nggak penting kita ngasih apa, tapi kita ingat dan memberi sesuatu itu sudah so sweet gitu ya. Sehingga laki-laki nggak perlu berpikir, aduh aku nggak ngerti arep nukok kayak opo gitu. Bagi wanita gitu, saya kira ya, dan itu saya setuju ya. Hadiah seharga seharga permata dengan setangkai bunga yang disampaikan dengan penuh cinta itu sama, bahkan mungkin lebih indah setangkai bunga yang disampaikan dengan penuh cinta gitu ya. Ya, kenapa? Karena begitu gitu cara merasakannya, karena dia butuh merasa dicinta gitu. Tetapi dalam konteks laki-laki butuh
lebih butuh penghargaan, dihargai, ya. Sehingga persetujuan kita itu harus lebih banyak. Ya betul Mas, wah, setuju bener itu, wah, gitu misalnya ya, lebih banyak ngomong gitu. Tapi kepada perempuan kita katakan, wah sayangnya Mas sama kamu deh, nah gitu ya. Terus nggak usah terlalu sering betul-betul gitu, dia juga senang kalau kita beri apa bimbingan. Oh gitu ya, Nek, menurutmu, Nek Mas kok punya masukan lain ya? Apa? Nah, itu dia senang gitu. Ya, oke ya. Jadi mungkin kita bisa diskusi nanti. Kemudian komunikasi.